Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Halo sahabat-sahabati semuanya, subscriber maupun yang tidak subscriber, intinya untuk seluruh sahabat-sahabati PMI se-Indonesia atau se-Nusantara. Kembali lagi di Kader PMI Channel ya Bu. Ini Kader PMI Channel namanya. Program kita kali ini karena banyak yang request. Jadi banyak yang request Bu dari kemarin. Komen-komen itu kan. Mas, sahabat, kapan ngobri? Kapan ngobri lah? Hari ini sahabat-sahabatku, saya sedang ngobri alias ngobrol bareng Kader Putri. Oke, saya ditemani dengan Kader Putri. Di samping saya yaitu sahabati Ermin Mahmuda ya, sahabati Ermin Mahmuda. Beliau ini adalah Ketua Kopri PC PMI Kabupaten Malang ya. Kebetulan. Kebetulan. Nah, jadi begitu sahabat-sahabati semuanya, untuk yang request ngopri-ngopri, ayo bantu share video ini ya supaya viral dan menyebar seluruh Indonesia. Nah, mungkin seperti apakah sosok dari sahabati Ermin Mahmuda? Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk sahabati Ermin Mahmuda. Bukop, gimana? Terima kasih sebelumnya atas waktunya ya, dan oke. juga undangannya. Oke, diminta siap. untuk jadi narasumber ya. Oke, siap. Saya belum pernah tahu atau belum pernah ketemu, ataupun yang sudah pernah dan sudah kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Ermin Mahmuda, Ketua Kopri Kabupaten Malang, Ketua Kopri Cabang Kabupaten Malang saat ini. Saya berasal dari Komisariat Stainu Karangploso Malang. Karangploso Malang itu lokasinya berdekatan dengan Kota Malang. Kota Malang. Cuma ikut Kabupaten Malang. Ikut Kabupaten Malang. Ya, gitu. Jadi sahabat-sahabati se-Indonesia ya, Malang itu ada dua cabang, ada cabang Kota Malang dan ada cabang Kabupaten Malang. Jadi ini dua cabang yang memang legal gitu loh, tidak ilegal kan gitu. Tidak ada dualisme, memang gitu, cabang Kota Malang dan cabang Kabupaten Malang. Nah, beliau ini, Mbak Ermin ini, sahabati Ermin ini, Ketua Kopri cabang Kabupaten Malang. Dulu komisariatnya di mana? Stainu Karangploso. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Karangploso. Nah, betul. itu dulu itu masuk PMI itu tahun berapa, Mbak? Kalau di Stainu sendiri kan adanya PMI itu tahun 2016. Nah, terus kalau saya sendiri angkatan tahun 2014 kuliahnya. Jadi selama saya masuk di kampus itu belum ada. Baru ada PMI itu tahun 2016. Itu. Berarti sampean Mapaba tahun 2016. Iya, Mapaba tahun 2016. Mapaba cabang saat itu. Komisariat Stainu. Jadi waktu itu di Stainu ngadakan Mapaba sekaligus pelantikan. Pelantikan pengurus komisariat waktu itu. Setelah Mapaba di Stainu, kemudian PKD di. Kalau saya PKD-nya di Komisariat Raden Rahmat, Unira. Jadi pelatihan kader dasarnya di Komisariat Raden Rahmat ya, di Unira. Kemudian setelah PKD biasanya kan jadi pengurus komisariat tuh, karena nggak ada rayon masihan kan di Stainu. Kalau Stainu sendiri untuk pembentukannya langsung komisariat. Jadi kita di situ buat induk dulu. Jadi nanti kalau untuk mahasiswanya yang sudah kalau sudah dibilang banyak, baru nanti kita bentuk komisariat, bentuk rayon. Bentuk gitu, rayon. Berarti sampai sekarang masih belum ada rayon. Iya, belum ada rayon. Lah itu di setelah Mapaba, tadi Mapaba di Stainu di tahun 2016, kemudian PKD di Unira. Ya. Setelah itu menjadi pengurus komisariat. Ya. Bagian apa? Kalau saya itu tahun 2016 dilantik jadi pengurus komisariat. Setelah Mapaba itu. Iya, di bagian CO gerakan dan jaringan. Wah, asik. Itu gimana itu CO gerakan dan jaringan itu? Kalau saya pribadi kan waktu itu belum terlalu paham tentang PMI ya. Jadi
ya masih meraba-raba. Jadi di CO Gerakan dan Jaringan itu programnya apa gitu kan, terus job desk-nya di mana itu saya belum terlalu paham. Jadi kalau saya ya masih belajar lah ke komisariat-komisariat sekitar tentang itu, jalin komunikasi, yang pasti ngobrol tentang PMI ya, komisariat-komisariat gimana gitu. Ya, setelah menjadi pengurus gerakan dan jaringan, akhirnya maju jadi ketua komisariat gitu. Nah, ini ada cerita lucu di baliknya ya. Oke, ya gimana cerita lucunya? Ceritakan biar sahabat-sahabat semua ini tahu ceritanya. Jadi waktu itu setelah jadi pengurus komisariat di CO Gerakan dan Jaringan, saya kan jadi ketua komisariat. Tahun 2017, tahun 2018. Secara tidak sengaja. Bukan tidak sengaja, seperti gini. Waktu itu kan setelah dilantik jadi pengurus, 3 bulan setelahnya saya ikut PKD di Komisariat Raden Rahmat. Saya PKD bareng dengan ketua KOM dan juga ketua 2 saya. Saat itu. Setelah itu waktu di RTK, ya masa kepengurusan selesai, RTK. Nah di situ kan ada persyaratan bahwasanya ketua komisariat itu harus sudah PKD. Oh iya. Nah, di situ karena kan kalau untuk pengurus komisariat sendiri di Stainu masih belum terlalu paham tentang PMI, administrasi terutamanya ya. Ya, terutama seperti itu. Jadi waktu itu saat dibacakan persyaratan ketua komisariat yaitu PKD, otomatis saya langsung jadi. Karena dua teman saya ya, yang satu ketua KOM saya dan satunya itu ketua 2 saya. Waktu itu posisi sudah semester 8. Jadi yang satu kan otomatis nggak bisa, ya kan? Yang satunya ini karena sudah semester akhirnya nggak bisa. Jadi otomatis langsung saya, karena memang nggak ada lagi yang mengikuti pelatihan kader dasar itu tadi. Itu cerita saya gimana kok bisa sampai jadi ketua komisariat. Akhirnya saingan sampean jadi ketua komisariat ini berapa saat itu? Waktu itu nggak ada, aklamasi sudah. Aklamasi ya. Sendirian ya berarti. Sendirian. Ya? Akhirnya mimpin komisariat Stainu, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Nahdlatul Ulama, Karangploso, Malang ya. Kebetulan waktu itu saya itu ketua komisariat perempuan kedua Semalang Raya ya. Semalang Raya. Semalang Raya, karena kan kalau Kota Malang sendiri belum pernah ada kan, ketua komisariat perempuan tahun 2017-18. Sampean berarti ketua komisariat perempuan kedua. Tapi kalau teman-teman tahunya itu yang pertama, karena sebelum saya itu sebenarnya sudah ada ketua komisariat perempuan pertama itu di Komisariat Ibu Sina, cuma nggak terlalu banyak yang tahu. Oke, siap. Gitu. Jadi karena sampean setelah maba itu di biro jaringan, mungkin kan gerakan dan jaringan kan banyak. Jadi sampean yang ini ya lebih viral daripada ketua komisariat yang perempuan dari Ibnu Sina. Mungkin seperti itu. Oh, siap. Lanjut, kenapa dulu itu kok mau gabung PMI, Mbak? Sahabati. Kalau saya jujur ya, waktu itu kan memang belum pernah tahu, belum pernah dengar apa itu PMI ya. Cuma waktu ditawari pengen gabung sama ini ya, dikasih tahu PMI. Apa sih PMI? Kan kepo juga. PMI itu organisasi ekstra kampus gitu kan. Ya ayo pengen tahu, ikutlah jadi pengurus. Akhirnya penasaran kan apa itu PMI. Terus kayaknya ini kalau memang nggak ikut, nggak masuk ke dalamnya, nggak akan tahu. Jadinya saya menyetujui untuk jadi pengurus, dibayat, ya kan. Akhirnya ya dari situ belajar, dan akhirnya ya cinta sampai sekarang. Dan asik, cinta ya. Cinta sampai sekarang ini. Berarti awalnya memang nggak tahu tentang PMI, terus dikenalkan dari pas ospek gitu atau? Pas waktu mau mapaba. Mau mapaba, ada perekrutan gitu ya. Jadi waktu itu saya kan masuk semester 5 ya, mau semester 5. Jadi di situ kan kalau udah semester 5 kan bisa dibilang gabut-gabutnya lah. Maksudnya kan udah mulai bosan-bosannya kuliah. Jadi kan pengen lah sesekali diselingi kegiatan apa gitu kan. Apalagi kan kalau di Stainu sendiri itu ormeknya masih PMI. Kan? Gitu. Jadi itu
mendukung lah gitu. Jadi untuk kita ikuti. Oke, siap. Oh, berarti dikenalkan PMII itu akhirnya tertarik dengan PMII untuk mengisi kegabutan. Iya, awalnya sama, gitu kan. Saya juga gitu dulu, Mbak. Kenalkan PMII niatnya hanya mencari teman. Kemudian ya enggak tahu seiring berjalannya waktu kok jadi ketua rayon ini menarik, nyalon ketua rayon. Setelah itu demisioner dari ketua rayon, ada peluang lagi di situ maju ketua komisariat. Oh, kayaknya menarik jadi ketua komisariat ini gitu. Maju lagi saya menjadi ketua komisariat. Tapi kalau untuk ketua cabang nanti enggak tahu sih An. Tapi ada ya keinginan gitu? Enggak tahu kan. Gitu. Ini Mbak, terus Kopri sendiri itu apa sih menurut sampean Kopri menurut analisis kasarnya atau sama pengetahuan sampean gitu loh. Kopri itu apa? Kalau Kopri ya, kalau mungkin sahabat-sahabat sendiri kan sudah nggak asing ya Kopri itu apa ya. Bahkan kalau ngetik Kopri gitu di Google langsung muncul lah penjelasan sejarah gitu kan ya. Bahkan kalau cerita sebanyak itu meminta waktu lah pasti ya. Bener, jadi kalau menurut saya pandangan ya Kopri itu kan Korps PMI Putri. Korps gitu. PMI Putri. Jadi Kopri itu apa ya? Kalau dimisalkan loh ya, diibaratkan kalau di NU gitu kan ada muslimat, TPRI gitu. Jadi kalau di PMI ada Koprinya gitu. Gitu. Kemudian fungsi Kopri itu Mbak, fungsi Kopri sendiri itu apa? Kalau yang sudah menurut sampean? Kalau yang menurut saya itu Kopri itu adalah wadah khusus untuk perempuan ya. Untuk sarana mereka berdiskusi ya kan, berkreasi dan lebih mengekspresikan diri di situ. Jadi Kopri itu wadah untuk mereka yang masih haus akan ilmu tentang keperempuanan kayak gitu. Terus juga wadah untuk mereka yang pengen ngadakan diskusi-diskusi yang khusus lah untuk perempuan seperti itu. Lah biasanya diskusi-diskusi khusus perempuan ini diskusi tentang apa aja Mbak biasanya? Kalau kita cinta gitu. Ya kan, kalau Kopri sendiri kan ada ya program kerja gitu kan. Kalau untuk diskusi kita kadang juga buat lihat momen juga, kayak misal kita kemarin tentang Hari Kartini kayak gitu misal. Itu jadi ya gimana? Untuk Hari Kartini ini kita bukan khususkan sih ya, lebih ke kader putri. Jadi perjuangan Kartini, terus juga semangatnya Kartini kayak gitu, yang kita selalu ceritakan dan juga bahasane yang selalu kita tiru gitu yang harus kita tiru. Perjuangan jadi seperti apa Ibu Kartini saat itu yang diskusi tentang Kartini kan katanya ini perjuangan Kartini yang seperti apa kayak gitu. Terus juga kalau dibenturkan sama keadaan sekarang gitu kan, perempuan itu mesti beda kan perjuangan sama yang dulu misal seperti itu. Jadi kalau perempuan sekarang tuh mesti harus lebih dari yang dulu perjuangannya. Misal kayak sekarang yang mereka punya ambisi gitu kan, pengen punya nilai plus tersendiri untuk perempuan. Untuk perempuan misal dia pengennya fokus di media kayak gitu, fokus di pendampingan kayak gitu. Ya sudah, kita akhirnya membackup itu keinginan semua perempuan itu ya. Iya, kayak itu bahasanya ya. Kopri seperti itu. Jadi kita kasih ruang, terus kita kasih arahan seperti itu. Jadi kadang kita juga ngasih contoh tokoh-tokoh kayak gitu kan. Perjuangannya perempuan itu seperti ini. Jadi kalau yang sekarang itu ya harus disesuaikan dengan eranya. Oke, siap-siap. Terus begini Mbak, Samen ini kan menjadi ketua Kopri PC PMI Kabupaten Malang. Lah itu mau diapakan sih Mbak? Mau diaduk-aduk terus
hasil adukannya itu terus nanti diminumkan ke adik-adik sahabat-sahabati terkhusus perempuan ini, kader putri kita ini minuman khas apa yang akan diminumkan untuk membackup kopri-kopri tadi Kabupaten Malang ini? Gitu. Kalau kopri Kabupaten Malang ya, nah sebelum ke sana kita kan dari pengurus kopri pastinya punya program kerja kan itu, ya. Mbak, bener kan dulu Mbak? Sudah dengar ya? Apa namanya, dia ditegakkan. Oh gini. Lah ditegakkan. Gini? Oke, siap Mas gitu. Udah gini aja ya. Siap. Gimana Pak? Nah, kalau untuk kopri sendiri kan pastinya punya program kerja ya. Dan itu pasti ditujukan untuk kopri kan gitu. Untuk kader putri. Kader putri. Nah, kalau kita itu pengennya lebih ke penguatan intelek, jaringan intelektual, jaringan sama media. Jadi kita itu pengen memfasilitasi untuk mereka-mereka yang lebih lebih fokus ke media gitu kan bidangnya. Karena kalau melihat situasi atau era sekarang kan, nah itu kan semua berbasis online kayak gitu. Oke. Pengennya penguatan di media, jadi memfasilitasi untuk mereka yang lebih mendalami tentang media. Cuma ya untuk mereka yang pengen tahu tentang media, belajar tentang media, ya kita backup juga gitu. Fasilitasi itulah. Fasilitasi. Berarti salah satu gitu. program unggulan pengurus Kopri PCPMI Kabupaten Malang ini memasifkan gerakan Kopri terutama di bidang media. Kayak gitu. Betul. Kemudian apalagi Mbak program PCPMI program Kopri PCPMI Kabupaten Malang ini apa? Apalagi? Kalau Kopri sendiri kita kemarin pengen membuat buku histori Kopri Kabupaten Malang, karena kan kalau buku histori. Jadi Kopri Kabupaten Malang ini kan masih belum banyak ya ketuanya. Karena kita masih belum banyak, masih bisa dihitung jari. Emang lah kalau nggak kita bukukan gitu kan, biar nggak salah paham tentang sejarah gitu kan. Jadi kita pengennya nanti kita buat buku sejarah Kopri Kabupaten Malang dan bisa kita kasihkan ke adik-adik kita gitu. Dan keinginannya juga bisa diteruskan gitu. Oke. Terus Mbak kira-kira apa sih yang menjadi sasaran khusus, memang jadi titik fokus untuk kader putri di Kabupaten Malang khususnya? Sasaran maksudnya itu Mbak Ermin kan bikin kegiatan nih, sahabat Ermin bikin kegiatan, kemudian kenapa kok harus ada kegiatan seperti itu? Artinya kelemahan kader putri kan gitu. Apa sih kelemahan kader putri selama ini di Kabupaten Malang sehingga Mbak Ermin ingin fokuskan kader putri itu biar show up di media dan segala macamnya begitu? Kalau kader putri ya, berbicara kader putri di Kabupaten Malang khususnya. Malang lah ya. Kabupaten Malang. Tapi ini kalau Kabupaten Malang sendiri itu kader putri kan sebenarnya banyak lah ya, maksudnya keinginan mereka untuk berorganisasi itu kuat lah. Cuma kadang terkendala oleh beberapa hal ya kan. Misal perizinan ya kan, karena kan kalau untuk yang PP ya dari kampus itu kan kadang enak perizinannya. Cuma kalau ada yang di pondok ataupun ngekos, kalau ngekos masih enak loh ya, mungkin di saudara kayak gitu. Itu kan agak susah loh ya perizinannya. Jadi kenapa kok kita kadang pengen lebih fokus di media, ya memfasilitasi mereka yang punya keinginan pengen ikut organisasi gitu kan, pengen ikut berdiskusi tapi terkendala dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya kita untuk penguatan intelektual kayak tadi ya kan bisa tetap menimba ilmu gitu kan. Lebih tepatnya penguatan pemahaman lah. Kayak gitu kan ya. Lebih menguatkan dan memahamkan mereka kan gitu tentang. Iya sih Mbak, ini sharing-sharing juga sih kan gitu. Plus minus kayak PMI di Kota Malang dengan di Kabupaten Malang yang notabene kalau PMI di Kota Malang itu kan rata-rata mahasiswa rantau. Kalau PMI di Kabupaten Malang rata-rata mahasiswa asli Malang begitu. Dan
kalau putra orang cowok-cowok nih, cowok-cowok PMI kita ini apa namanya? Biasanya kalau perizinan kalau meskipun asli Malang itu welcome saja sampai jam berapapun kan begitu. Tapi kan ya bener juga untuk yang kader putrinya ini yang asli lokal Malang, mahasiswa yang asli Malang ya, yang rumahnya domisili di Malang itu memang sulit gitu loh. Karena kalau di wilayah-wilayah Indonesia saya rasa jam kader putri itu yang asli rumahnya asli Malang kan gitu. Jam 10 masih di luaran sana sudah telepon orang tua dan segala macamnya. Biasanya untuk memotivasi mereka biar mereka itu ikut diskusi meskipun sampai tengah malam itu bagaimana Mbak caranya? Kalau memotivasi loh ya. Kadang kita sampai mengizinkan mereka ke orang tua gitu kan. Jadi mereka yang pengen ikut berorganisasi, pengen berdiskusi tapi sampai malam gitu kan. Itu juga kalau bisa kita tuh open. Jadi caranya ya misal kita ke orang tuanya langsung mengizinkan gitu. Biasanya kalau saya gitu. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi untuk memotivasi mereka juga atau juga kita mengizinkan orang tua karena kan kalau anak itu sudah punya keinginan terus tapi kurang dukungan dari orang tua kan juga kasihan gitu kan. Jadi ya itu salah satu pengalaman saya. Jadi itu sahabat-sahabat kelemahan kader putri khususnya di Kopri PMI Kabupaten Malang itu salah satu sulitnya atau kelemahan sulitnya itu untuk izin keluar kan begitu. Untuk Kopri di Kabupaten Malang itu kan untuk kader putri di Kabupaten Malang itu memang izin keluar itu juga. Nah, berarti Mbak Ermin ada upaya untuk open ya, mengopeni itu untuk mengasih motivasi, berikan pemahaman terhadap orang tua. Lah kira-kira untuk kopri kita ini kan ini yang nonton pas saya yakin di luar Malang juga nonton kan gitu. Yang itu mahasiswa lokal gitu yang dan domisili lokal. Ya pasti adalah kopri kita ini yang sulit izin. Pak, Bu, saya mau diskusi gini, mau keluar malam, pulang jam segini kan gitu. Wah, gini kan biasanya kan ceramah gitu. Mungkin trik apa yang ini loh, kamu orang tuamu coba kasih kasih pemahaman seperti ini biar kamu diizinkan keluar. Misalnya apa triknya itu? Gini, bisa mungkin gini aja. Kalau kita memang nggak dapat izin, kenapa nggak langsung di rumahnya saja kayak gitu loh. Jadi kan siap. Mungkin bisa loh ya kita buat agenda di rumahnya, maksudnya gantian gitu kan, digilir di rumahnya sahabati ini itu. Jadi kan orang tua itu kan tidak memberi izin karena memang tidak tahu kegiatan kita apa kan gitu. Betul. Ya kan kebanyakan. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi kalau tahu kegiatan kita apa, ya misal kita diskusi, mau rapat. Nah, kita mungkin bisa kemas dengan kegiatan tahlil dulu gitu kan, biar nilai keislamannya juga masuk kan gitu. Oke, siap. Nah, kayak gitu. Jadi kan orang tua juga tahu ya kegiatan kita apa, di luar apa gitu kan. Itu juga orang tua juga kenal dengan sahabat kita. Jadi saat orang tua mungkin bingung gitu kan ya, anakku kemana kok belum pulang, pamit izin ke kegiatan. Nah gitu kan ada temennya yang bisa ditanya seperti itu. Itulah trik kan kelemahannya tadi itu. Jadi ada problem masalah perizinan di kopri gitu. Kita ini di kader putri kita ya, khususnya mahasiswa lokal, problemnya masalah perizinan. Triknya gitu, bikin kegiatan di rumahmu. Iya, gitu, digilir aja kan gitu. Misal misalkan apel malam. Nah, apel malam ini kan bisa dengan diskusi rutinan kayak gitu kan. Diawali dengan tahlilan. Mungkin pertama di rumah saya, selanjutnya di rumah sampean kan gitu. Enak dong kalau gitu, Mbak. Ya enak, kenapa? Ya hemat tempat ya kan. Hemat tempat. Misalkan koprinya itu sudah punya pacar kan sekaligus apel juga itu cowoknya. Sekalian. Gitu. Itu lah. Nilai plus. Terus apalagi sih kekurangan kader putri ini dalam hal sifat keputrian menurut sampean? Kalau keputrian, sifat-sifat cewek ini cenderung gimana sih kalau di ranah organisasi gitu? Ada pemalu. Nah, itu kan pasti kalau pemalu ya. Bahkan pemalu seperti apa misalkan?
Kalau pemalu ini kadang kita kalau diskusi ya kan pengen tanya tapi malu untuk mengutarakan kayak gitu. Itu kan saya pun juga gitu sebenarnya kan ya. Cuma karena kalau kita mau belajar gitu kan, ya lama-kelamaan akan terlatih kayak gitu. Jadi sifat pemalu, terus juga minder sama pemalu hampir sama ya. Minder, pemalu, itu kurang percaya diri kayak gitulah. Maksudnya sifat-sifat lebih ke perempuanan loh ya. Oke, Kayak berarti kendala selanjutnya problem yang dialami kader putri kita ini pemalu, minder, salah satu apa? Yang kedua gitu kan, selain masalah perizinan untuk aktif di organisasi, ya yang kedua yaitu pemalu dan tidak percaya diri begitu. Nah kemudian untuk menjadikan kader-kader putri ini, kader-kader putri kita ini untuk percaya diri itu bagaimana Mbak? Cewek-cewek ini biar pede gitu loh. Biar pede gitu ya. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan Kopri Kabupaten Malang selama ini untuk menghadapi kader-kader putri yang pemalu, minder dan segala macamnya itu? Nah, kalau untuk kader-kader itu kan, nah kita kan ada kepengurusan ya, tingkat kepengurusan kan ya, ada rayon, komisariat, terus cabang gitu kan. Untuk mereka-mereka yang apa namanya masih kental, bukan masih kental, masih terlalu pemalu dan mungkin masih minder kayak gitu, itu kan sudah mulai dilatih dari tingkat rayon gitu kan, komisariat juga. Itu apa ya, bisa lah untuk diskusi-diskusi. Kita kan apalagi ada wadah Kopri ini kan khusus perempuan, jadi mereka mulai belajar dari perempuan sendiri gitu kan. Belajar misal memimpin diskusi kan, bertanya ya, kita kasih apa ya, kadang kan kalau orang malu itu mungkin takut salah kayak gitu kan. Jadi sedikit apa ya, mungkin ada sedikit kritikan gitu kan sudah mengkerut gitu kan. Nyalinya. Iya kayak gitu kan. Itu kan juga apa ya, harus kita perhatikan juga karena kalau kita nggak sampai peka kayak seperti itu, mungkin ya mereka nggak akan ikut lagi kayak gitu kan di organisasi, kan juga kasihan. Nah jadi ya mungkin bisa dilatih di rayon gitu kan. Rayon kan lagi masih awal ya kan, pintu awal kayak gitu. Enggak, maksud saya cara ngemotivasinya samen pribadi misalkan ada yang curhat, Mbak, samen kok bisa sih ngomong di depan umum, saya kok enggak gitu. Terus itu kan dia problem, aku tuh pengen Mbak, misalkan saya ini merepresentasikan diri saya sebagai seorang wanita gitu kan, cewek gitu, Mbak Ermin, saya ini mau ngobrol di depan umum, kemudian mau mimpin, ini nggak enak, malu dan minder dan segala macamnya kan gitu. Gimana dong Mbak, kasih tips supaya saya ini nggak malu begitu. Saya perempuan ini. Gitu perempuan ya misalnya. Mungkin ya bisa belajar kalau dia di rumah ya, perempuan kebanyakan ya, berlatih di depan cermin kayak gitu kan awal ya. Awal berarti di depan cermin. Itu mitos atau fakta itu? Memang fakta kayak gitu. Jadi itu pernah kayak gitu? Pernah. Terus gimana itu? Jadi apa ya, untuk melatih, salah satu ya untuk melatih kita agar lebih percaya diri, kita belajar lah. Belajar di depan cermin gitu kan. Kita kan kalau mau menghadapi orang lain kan harus berani menghadapi diri sendiri dulu kayak gitu kan. Jadi belajar di depan cermin kan, kita berhadapan gini kan ya. Masih malu gak sih sama diri sendiri kayak gitu kan. Nah kalau sudah mulai berani ya cobalah di depan umum, mungkin sesama perempuan ngobrol berdua, nyoba ngobrol mungkin lebih banyak lagi, mulai di diskusi apa, forum-forum diskusi kayak gitu. Bertanya itu kan juga sudah latihan kayak gitu. Tapi kan seperti itu memang nggak bisa langsung loh ya. Jadi mulailah, mungkin bisa apa namanya, motivasi dengan ngobrol berdua dulu gitu. Ya, ayo mulai belajar. Cuman kendalanya apa kok sampai kurang percaya diri kayak gitu. Berarti itu tadi ya. Pendekatan nganu lah, emosional dulu lah awal kayak gitu. Chemistry. Baru yang lainnya. Pertama tadi kendala untuk kader putri kita ini cenderung susah di perizinan, yaitu kasih pemahaman terhadap orang tua. Yang kedua pemalu dan tidak percaya diri. Tips dari sahabati Ermin yaitu ngobrol di depan kaca, sahabat-sahabati semuanya. Pastilah yang lain juga pernah lah ya. Kalau nggak gitu ya sharing aja, nyoba untuk diskusi hal-hal tentang intelektual di depan sahabat-sahabatinya.
gitu di depan sahabat-sahabat kalian begitu, entah cowok atau biasakanlah diskusi di warung kopi dan segala macamnya untuk mengasah biar tidak malu dan tidak percaya diri itu ya, mengurangi hal itu. Kemudian kalau kelemahan ketiga, sebetulnya ini kelemahan atau enggak sih? Kelemahan kader putri yang ketiga ini saya katakan baperan, itu kelemahan juga atau enggak? Baperan atau terbawa perasaan, terus tersinggung dikit ya, atau dikritik. Kadang kita mau kritik terus diartikan sebagai diartikan kritikan kita itu menyinggung perasaan gitu loh. Itu sifat kader putri juga atau gimana cenderungnya? Kalau ini menurut saya loh ya. Kalau baperan itu salah satu sifat manusia sih ya, nggak hanya perempuan, laki-laki kan juga ada gitu kan. Jadi mungkin dari konstruk sosial loh ya, kalau untuk baperan ini lebih mengarah ke perempuan. Mungkin ya memang karena yang sering ditemuin perempuan gitu kan ya. Padahal kan juga enggak. Laki-laki juga ada kayak gitu. Jadi sebenarnya ya bukan sifat sih kayaknya. Bukan ya? Bukan sifat perempuan. Berarti bukan salah satu kendala salah satu kendala. Terus apalagi kalau kendala-kendala kader putri yang selanjutnya yang dialami di Kabupaten Malang ini? Kalau Kabupaten Malang, selain perizinan sama barusan itu apa namanya? Perizinan, pemalu, mungkin gitu. Iyalah masih pemalu kayak gitu ya. Apalagi? Banyak sih Mas ya. Bucin, gimana bucin? Kadang kalau diatur sama pacarnya nih. Ada pengalaman nih temennya ini katanya apa namanya? Kader PMI. Nah, kader PMI juga satu rayon yang. Satu rayon. Satu komisariat, Mbak. Itu pacarnya itu bukan anak PMI, bukan anak organisatoris, sehingga pacarnya itu minta pelayanan ya, dalam artian pelayanan komunikasi 24 jam. Nggak bisa. Ya maksudnya kalau kemana izin, saya katakan bisa bagian dari overprotective lah untuk ke cewek itu biasanya mempengaruhi keaktifan kader putri juga, Pak. Iya, itu bagaimana menurut sampean? Kalau kayak gitu, ya kita kembalikan lagi ke orangnya juga loh ya. Karena kalau dia memang benar-benar pengen berorganisasi tapi terkendala dari mungkin iya kan teman dekat gitu kan, ataupun statusnya pacar, itu kan juga agak repot loh ya kalau memang nggak ada komunikasi baik gitu kan. Kalau sampean sendiri wes, yang misalkan sampean pernah enggak kira-kira semisal sampean selama ber-PMI sampai saat ini sampean punya pacar yang non organisasi kemudian itu ngekang sampean gitu? Pernah saya enggak? Pernah. Itu ya. Gimana sampean menyikapi hal itu? Saya kan ya. Kalau saya pernah mempunyai suatu hubungan dengan lawan jenis ya, yang dia itu kebetulan tidak berorganisasi. Ya saya saya coba komunikasi dulu gitu kan. Kalau memang dari komunikasi nggak ada titik temu, ya sudah gitu kan. Berarti kan pilihannya tinggal dua, lanjut atau putus. Nah, kayak gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya memang lebih memilih untuk organisasi karena beneran ini, Mbak. Iya beneran, pengalaman. Tapi nggak takut gitu? Aduh, padahal dia itu sayang betul, nggak ada rasa menyesal gitu? Enggak sih. Kan itu kan sampean tinggalkan akhirnya pacar sampean yang overprotective terhadap sampean karena sampean sibuk di organisasi, terus dia nggak paham dengan sampean, terus sampean putuskan, itu sampean nggak menyesal gitu? Kalau untuk itu kan sebenarnya ada obrolan sebelumnya kan, ada komunikasi, ada obrolan kenapa kok saya lebih memilih organisasi, itu kan saya juga jelaskan. Jadi dari situ dengan memilih berpisah itu kan ya sudah kita terima gitu loh. Nah itu overprotective-nya kalau boleh tahu seperti apa, Mbak? Bukan cowoknya. Kalau saya nggak terlalu overprotective ya, hanya mungkin pengen lah ya kalau pasangan itu punya waktu lebih kayak gitu kan. Tapi kalau kita di organisasi kan kebanyakan itu acara di weekend ya. Jadi weekend itu sering kita gunakan di acara-acara PMI gitu kan. Sedangkan kan kalau weekend itu juga waktu kita libur kerja ya kan. Jadi bukan mungkin kalau dulu permasalahan saya itu
kurang ada waktu berdua gitu. Sama pasangan, sehingga dia nggak nyaman. Jadi ya setelah ngobrol, diskusi, akhirnya kita lebih memutuskan untuk berpisah, dan saya lebih memilih untuk berorganisasi. Iya, Mbak. Gitu. Nah, itu sebenarnya pilihan-pilihan kan gitu. Tapi kan saya rasa sih, saya nggak tahu juga. Ya, artinya Mbak Ermin, sahabat Ermin sudah bisa menerapkan ini ketika ada ini kader-kader putri kita loh, Mbak ya. Untuk kader-kader putri semuanya, bahwasanya ketika sampean kepingin apa, kalian pingin apa, sahabat-sahabati ingin apa, ya diharapkan untuk ngejar keinginannya itu kan begitu. Jadi, ketika ada cowok yang overprotective, ya itu kita kembalikan ke orangnya lagi gitu ke orangnya lagi ya. Jadi kan kita tuh kalau untuk organisasi ya kan kita temui di perkuliahan ya, waktu-waktu kuliah itu kan emang kalau kita hanya kuliah pulang gitu kan, nggak ada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif gitu kan. Jadi ya kalau saya, ya mereka yang pengen berkegiatan, pengen berorganisasi tapi terkendala dengan kayak tadi itu mungkin dari pacar apa ya, saya kembalikan lagi ke dia gitu kan. Ya mungkin bisa diobrolkan dulu kayak gitu. Ya, karena itu Mbak, kita nggak bisa masuk wilayahnya orang itu kan gitu. Nah kalau untuk apa? Kita nggak bisa masuk ke wilayah niat adik-adik kita, wis dek tinggalkan saja pacarmu, kadang kan kita gitu. Tapi kadang aku masih cinta, kadang kader putri kita nggak tahu sih persentasenya berapa, tapi setahu pengalaman saya menjadi ketua komisaris, ketua rayon itu memilih pasangannya daripada organisasinya. Akhirnya mutung di organisasi ke pacarnya itu. Gitu ya. Numan ya kita hanya bisa menunggu, Mbak. Ketika tahu kabar bahwasannya dia putus, organisasi jemput lagi. Iya, emang karena memang apa ya, kita kan membantu mereka, bukan membantu. Ya selain membantu kan juga memfasilitasi, pengen lah mereka tuh yang hanya kuliah tuh juga dapat ilmu yang lainnya kayak gitu kan. Jadi ada salah satu kendala lagi, mungkin bentrok dengan jam kerja kayak gitu kan, mayoritas juga anak-anak pekerja gitu. Kader putrinya di Kabupaten Malang ini. Iya, kayak gitu. Jadi yang yang mereka tidak bisa ikut kegiatan gitu, kadang bentrok dengan jam kerja, kemudian juga ya selain perizinan sulit tadi itu kan ya. Jadi ya salah satu trik kita kayak tadi, trik diskusi lewat online kayak gitu kan, via online itu. Jadi ya memfasilitasi mereka yang nggak bisa ikut, ya kan tatap muka kayak gitu. Terus Mbak, aku pengen tahu sih pandangan sampean, hal negatif apa yang sering dialami oleh perempuan? Hal negatif? Dari pasangan ataupun dari dinamika apapun itu yang mungkin ini buruk bagi perempuan begitu. Negatif di luar kan ya ini pertanyaannya. Iya. Kalau hal negatif, saya coba Saman kasih contoh aku dulu. Oh, misalkan pelecehan seksual dan segala macamnya. Kalau saya pribadi sejauh ini belum dapat kabar ya. Kalau untuk kader-kader putri Kabupaten Malang ini, kalau perihal kayak pelecehan seksual dan yang lainnya. Cuma kalau untuk kader putri yang dulunya aktif di kepengurusan, terus setelah punya pacar mereka langsung aktif, itu ada memang beberapa kayak langsung gitu. Tidak aktif maksudnya? Ya mulai tidak aktif, akhirnya lama-lama hilang kayak gitu juga ada zona-zona nyamannya itu kan. Itu sih. Terus Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mbak. Tokoh perempuan di Indonesia yang diidolakan? Saya. Sampean pribadi. Tokoh perempuan di Indonesia yang diidolakan. Ya? Satu saja. Misalkan ada 5, satu aja pilih gitu. Kamu nggak pengen ngasih pilihan ke aku? Ada siapa gitu? Enggak, ya sampean harus punya. Kalau saya, wah ngeri-ngeri nanti sampean tak kasih pilihan. Misalkan aku perempuan nih ya, yang aku paling ngefans di Indonesia. Siapa? 2 cuman. Siapa namanya? R.A. Kartini
sama Marsina. Narcina. Nah, Kalau aku sendiri lebih ke Raden Ajeng Kartini ya. Karena emang kalau aku lihat baca-baca sejarahnya, perjuangannya gitu kan. Dari yang beliau sekolah ya kan, kalau dulu kan zamannya masih penjajahan dulu kan, itu kalau nggak kaum bangsawan nggak bisa sekolah gitu kan. Jadi setelah sekolah sampai dengan umur 12 tahun R.A. Kartini itu, terus akhirnya dipingin di rumah, tapi pas di rumah nggak hanya diem gitu kan, jadi tetap belajar, baca koran, majalah, terus juga sampai bisa mendirikan sekolah wanita gitu kan. Jadi inspirasi gitu loh. Kadang apa ya, kita itu sebenarnya bisa gitu loh, tapi kok sampai kadang mikir, lapo sih kita punya waktu, punya kesempatan, kok nggak mau gitu loh. Jadi jangan sampai lah kayak gitu. Jadi melihat perjuangan yang tokoh-tokoh terdahulu sampai sebegitunya gitu. Jadi saya bener-bener kagum sama beliau. Raden Ajeng Kartini ya. Sekarang terakhir Mbak, sebelum kita tutup ya, motivasi untuk kader-kader putri kita seluruh Indonesia. Motivasi. Ini motivasi. Hai sahabat-sahabati semuanya se-Indonesia gitu. Ya. Untuk sahabat-sahabati semua se-Indonesia, ini motivasi untuk terkhusus saya sendiri ya. Terus juga untuk kalian semua, untuk para perempuan ya, kaum perempuan yang saat ini masih punya waktu ya, kesempatan untuk bisa berorganisasi, terus juga masih punya waktu luang untuk belajar. Ayolah, terus gunakan waktu kalian untuk melakukan hal-hal positif kayak gitu, karena eman gitu kan kalau kita hanya menyanyiakan waktu gitu. Itu yang selalu memotivasi saya gitu kan. Jangan sampai menyanyiakan waktu selagi, masa mudamu selagi ada kesempatan, selagi ada waktu ya, ayo kita bergunakan dengan baik. Belajar. Harus berkarir berarti perempuan ini ya. Iya, berkarir. Harus apa? Ya berarti itu yang intinya para perempuan, ayolah berkarya lah ya. Berkarya gitu. Lalu menikah. Iya. Oh, siap. Ya. Menikah pastilah. Mungkin itu saja Mbak Ermin, kita bisa see you di lain waktu kan begitu. Nanti dengan misalkan Mbak Ermin pengen ngobrol apa sih, misalkan ada hal-hal penting yang harus diobrolkan dan diviralkan melalui media di Kabupaten Malang ini, khususnya di bidang perempuan di Kopri, itu silakan nanti hubungi saya atau hubungi ini sahabati Qurratul A'yun ini ya. Siap. Gitu Mbak Ermin, terima kasih untuk waktunya, untuk diskusinya hari ini kan gitu. Terima kasih banyak saya ucapkan. Mohon maaf saya tidak bisa ngasih apa-apa kan. Sama-sama, saya juga terima kasih. Dipromosikan dong Mbak Ermin channel saya ini, Kader PMI channel ini, ke kader putri khususnya Kabupaten Malang dan seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk kalian ya, ayo kita subscribe ya. Ya, subscribe bareng-bareng Kader PMI channel ini, karena di sini kita akan menemukan ilmu-ilmu baru ya, dengan narasumber yang baru-baru juga ya, pasti ya. Siap. Nanti akan banyak, sebetulnya ini ada 3 program gitu Mbak Ermin. Sahabat-sahabat yang subscribe dan pernah nonton pasti sudah tahu. Pertama ngopri dan ngopra. Ngopra itu ngobrol bareng kader putra, dan ngopri itu ngobrol bareng kader putri. Jadi seperti itu. Siap. Ditunggu ya selanjutnya. Oke, siap Mbak Ermin. Terima kasih banyak Mbak Ermin. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terutama share Mbak. Iya, betul. Share loh ya Mbak ya nanti ya. Siap. Mungkin itu saja dari saya sahabat-sahabatiku. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ya. Mbak Ermin juga minta maaf juga Mbak ya. Mohon maaf apabila ada yang mungkin tidak sepakat atau kurang berkenan, bisa di komen langsung ya. Kita sama-sama diskusi. Bisa follow Instagram saya dengan follow Instagramnya Mbak Ermin. Apa nama Instagramnya Mbak? Mimin_Ermin. Mimin_Ermin nanti saya tulis di deskripsi.
Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya. Wa ulul maafiq lakum bitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.